Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembacaan kita dan kajian kita terkait dengan 35 soal jawab seputar darah haid dan darah nifas. Kita sampai pada pertanyaan ke-19, ya. Manakah yang lebih afdal bagi wanita antara sholat di rumah pada malam-malam Ramadan atau sholat berjemaah di masjid, terutama jika di masjid ada ceramah dan pengajian? Dan apakah arahan Anda bagi mereka yang sholat berjamaah di masjid? Jawabannya, secara umum lebih afdal baginya sholat di rumahnya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Buyutuhunna afdalu min ghairihima. Jadi rumah-rumah mereka, sholat di rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat yang lainnya. Hal ini disebabkan karena keluarnya kaum wanita dari rumah kebanyakannya dapat menimbulkan fitnah. Jadi tidak aman dari fitnah. Maka menetapnya seorang wanita di dalam rumahnya lebih baik daripada ia sholat di masjid. Adapun ceramah dan nasihat bisa ia dapatkan lewat rekaman-rekaman yang ada. Ya. Adapun wanita yang keluar ke masjid, misalnya seorang wanita ingin untuk sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih dan lain sebagainya di masjid, maka saya nasihatkan agar ia tidak berdandan, tidak menggunakan dan juga tidak menggunakan wewangian. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ke-19 tadi. Pertanyaan yang ke-20 ini juga banyak dirasakan oleh para ummahat, ya, karena mereka biasa masak di dalam rumah. Apa hukum mencicipi makanan bagi wanita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Jawabannya, hukumnya boleh. Jadi hukum mencicipi makanan pada saat dia berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya boleh karena adanya kebutuhan untuk itu. Dengan syarat dia harus mengeluarkan makanan yang ia cicipi tersebut. Ya, jadi tidak ditelan ke dalam kerongkongan, tapi dirasakan di lidahnya saja, baru kemudian dikeluarkan kembali. Pertanyaan yang ke-21, ya. Ada seorang wanita balik selalu berpuasa Ramadan semenjak dia dewasa. Ya. Namun ia tidak mengqadha atau mengganti hari-hari puasa yang ia tinggalkan karena haid. Karena dia tidak tahu lagi bilangan hari puasa yang ia tinggalkan. Maka ia memohon diberi arahan terkait hal apa yang wajib ia lakukan terhadap hal ini. Jawabannya, kata beliau, ya, kata Syekh yang menjawab pertanyaan ini, amat disayangkan hal ini terjadi di kalangan wanita muslimah. Sebab biasanya meninggalkan qada puasa terjadi karena ia tidak mengetahui hukumnya atau karena ia lalai, ya, biasanya. Yang kedua, ya, hal ini merupakan hal yang sangat fatal. Sebab ketidaktahuan seseorang pada satu hukum bisa diobati dengan ilmu dan bertanya, ya. Sedangkan kelalaian diobati dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegera melakukan amalan yang diridhoinya. Wanita tersebut, ya, wanita yang bertanya ini jawaban sekarang, ya. Tadi nasihat yang diberikan oleh Syekh, ini sekarang adalah jawabannya. Wanita tersebut harus bertobat, ya, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha memprediksi jumlah dari puasa yang ia tinggalkan semampunya. Ya. Berusaha memprediksi jumlah dari puasa yang ia tinggalkan sesuai dengan kemampuannya. Lalu menggantinya, ya, dengan berpuasa. Dengan demikian
Semoga tanggungannya gugur dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Pertanyaan yang ke-22, apa hukum seorang wanita yang sedang haid duduk di dalam Masjidil Haram untuk mengikuti kajian atau mendengarkan khutbah? Jawaban dari pertanyaan ini, seorang wanita yang sedang haid tidak dibolehkan tinggal di Masjidil Haram atau di masjid apa saja atau di masjid mana saja. Ia hanya boleh sekedar lewat untuk mengambil apa yang dia butuhkan. Sekedar lewat saja, ya, itu diperbolehkan. Adapun berdiam diri lama di masjid, maka ini dilarang. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk mengambil kain di masjid. Ya, Aisyah kemudian mengatakan, kain itu ada dalam masjid ya Rasulullah, sedangkan saya sedang haid. Ya, saya sedang haid. Kain itu berada dalam masjid. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, haidmu bukan pada tanganmu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika ia yakin bahwa darahnya tidak tercecer, ya, jika seorang wanita yakin bahwa darah haidnya tidak akan tercecer, maka boleh dia lewat dalam masjid. Namun tidak boleh berdiam di dalamnya. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para wanita walau sedang haid untuk menghadiri sholat id. Ya, menghadiri sholat id. Hanya saja beliau melarang wanita yang sedang haid untuk duduk di musola. Duduk dalam musola atau tempat orang-orang yang melakukan sholat. Ini menunjukkan wanita yang sedang haid tidak dibenarkan berdiam di masjid untuk mendengarkan khutbah, kajian maupun ceramah. Pertanyaan yang ke-23. Jika seorang wanita terus-menerus keluar dari alat vitalnya, dari kemaluannya cairan, dia kemudian berwudu untuk sholat fardu, apakah dengan wudu tersebut ia boleh melaksanakan sholat sunnah apa saja atau membaca Al-Quran sampai datang sholat fardu berikutnya? Jawaban dari pertanyaan ini, jika ia berwudu untuk sholat fardu yang pertama, maka ia boleh melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah apa saja, serta boleh membaca Al-Quran sampai tiba waktu sholat fardu berikutnya. Jadi ini ya, jika wudunya dilakukan berkaitan dengan sholat fardu yang pertama, maka boleh baginya untuk sholat sunnah apa saja yang berhubungan berhubungan dengan sholat itu, sholat sunnah apa saja, boleh juga membaca Al-Quran sampai datang sholat fardu yang akan datang. Pertanyaan yang ke-24, ya, jika wanita yang terus-menerus keluar dari alat vitalnya cairan, kemudian dia berwudu, jadi ada seorang wanita yang keluar dari alat kemaluannya cairan, berwudu untuk sholat subuh, bolehkah ia melakukan sholat duha dengan wudu tersebut? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ia tidak boleh melaksanakan sholat duha dengan wudu sholat subuh. Sebab sholat duha mempunyai waktu tersendiri. Maka ia harus berwudu kembali ya, jika waktu sholat duha masuk. Sama halnya dengan wanita yang menderita istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar terus-menerus. Ya. Rasulullah SAW telah memerintahkan wanita yang istihadah untuk berwudu setiap sholat fardu. Waktu sholat duhur sejak matahari tergelincir sampai waktu sholat asar. Ya. Waktu sholat asar sejak keluar waktu duhur, ya, sejak keluarnya waktu duhur sampai senja, dan waktu akhir sholat dan waktu akhirnya adalah sampai tenggelam matahari. Adapun waktu sholat maghrib sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di ufuk barat. Adapun waktu sholat isya adalah sejak hilangnya cahaya merah senja sampai tengah malam. Jadi ini adalah waktu-waktu sholat yang disebutkan oleh Syekh, sehingga seorang wanita yang sedang haid ya, atau sedang istihadah, di sini sedang istihadah atau keluar cairannya terus-menerus, untuk senantiasa melihat waktu-waktu ini, karena jikalau waktu sholat berikutnya datang meskipun belum dia batal, dia diharuskan untuk berwudu kembali. Pertanyaan yang ke-25,
bolehkah bagi wanita tersebut sholat malam setelah lewat tengah malam dengan wudhu sholat isya? Jadi wanita yang tadi yang istihadah atau yang keluar terus menerus cairan dari kemaluannya, bolehkah dia sholat malam dengan wudhu sholat isya? Jawabannya adalah ia boleh melaksanakannya. Dia boleh melaksanakannya tanpa memperbaharui wudhu, menurut pendapat yang terkuat. Jadi ada perbedaan pendapat, namun Syekh menguatkan bahwasannya dia boleh untuk melaksanakan sholat malam tersebut tanpa memperbarui wudhunya. Ada pula ulama yang lain yang mengatakan ia wajib memperbarui wudhunya jika tengah malam telah lewat. Pertanyaan yang ke-26, kapan waktu isya atau kapan waktu akhir sholat isya? Dan bagaimana cara mengetahuinya? Jawabannya adalah akhir waktu sholat isya adalah pertengahan malam. Jadi, akhir waktu sholat isya adalah pertengahan malam. Cara mengetahui akhir waktu sholat isya ini adalah dengan menghitung jarak antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar, kemudian jumlah jamnya dibagi dua. Jadi dilihat ya, caranya adalah dengan menghitung jarak antara terbenamnya matahari ya sampai terbit fajar. Kemudian jamnya dibagi dua. Sisa waktu setelah lewat tengah malam bukanlah waktu sholat isya lagi, melainkan barzakh, yaitu waktu pembatas antara sholat isya dan sholat subuh. Pertanyaan yang ke-27, jika wanita berwudu setelah cairan berhenti keluar, jika wanita berwudu setelah cairan berhenti keluar dari kemaluannya, namun setelah selesai melakukan wudu, cairan itu keluar lagi. Ini kan cairan najis, gitu, dianggap sebagai cairan najis. Apa yang harus dia lakukan? Jawabannya adalah jika waktu berhentinya cairan itu jelas, ya, maka ia menunggu waktu berhentinya. Jadi dia tahu kapan cairan itu berhenti, kapan dia keluar, maka sebaiknya dia menunggu waktu berhenti. Baru kemudian dia berwudu dan kemudian sholat. Namun jika waktunya tidak jelas, dia tidak tahu kapan waktu keluar cairan tersebut, ya, kadang berhenti, kadang tidak, dia tidak tahu secara jelas waktu berhentinya, maka tidak mengapa ia berwudu setelah masuk waktu sholat dan kemudian melaksanakan sholat. Ini dulu ya kajian kita pada sesi kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di sesi-sesi yang berikutnya. Wassallallahu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.